Bab 2070. Ular spiritual penjelajah. Semua orang berjalan di luar arena, hanya untuk melihat kerumunan dan kebisingan di dalam, dan banyak tetua pengurus puncak lainnya yang terbang mendekat. Teman seiman Wang, siapa yang bertarung di dalam? Ada pengurus yang lewat. Chen menghentikan salah satu dari mereka, dan bertanya. Tetua yang terhormat, kamu tidak tahu, Tuan Wang yang telah kembali, menantang 20 murid elit dari partai bagian dalam. Pengurus berkata dengan ekspresi gembira, Tuan Wang benar-benar luar biasa. Dalam satu hari, dia naik dari tingkat 20 ke tingkat 3 sekarang, tanpa berhenti sejenak. Dia bahkan memenangkan semuanya. Selain itu saat berhadapan dengan setiap orang tidak lebih dari 3 gerakan, rasanya sedikit lebih baik daripada Huo Rong sebelumnya. Setelah berbicara, dia melangkah ke kerumunan, sepertinya mengagumi pertarungan dengan tidak sabar. Ricky Wang ini telah memenangkan 17 kemenangan berturut-turut. Benarkah begitu brutal? Chen juga sedikit terkejut. Perlu diketahui bahwa murid-murid tertinggi dari partai bagian dalam memiliki kontribusi yang kurang terhadap sekte, tetapi kultivasi mereka tidak lebih lemah dari kebanyakan tetua. Tapi Ricky Wang tidak perlu istirahat, ditantang satu persatu, dan bahkan mendapatkan hasil yang begitu mengagumkan. Tidak tahu apakah dia atau teman seiman Hu yang lebih hebat. Hati Chen sedikit tergerak dan tidak bisa menahan untuk tidak melirik Eric Qin. Dalam pikirannya sendiri, Eric Qin sudah dekat dengan puncak fase transendensi, dan Ricky Wang ini tampaknya juga tidak buruk. Bahkan Chen sendiri merasa tertarik. Keempatnya juga bergerak maju dan berjalan ke kerumunan. Lihat, Orlando Wang, yang ketiga di pintu bagian dalam sudah kalah. Tuan Wang sekarang mulai menantang yang kedua. Kakak seperguruan Marcos Yu tidaklah mudah. Dia adalah fase transendensi tingkat 9, yang juga telah mempraktekkan ilmu dewa. Seorang kultivator yang memahami situasi tersebut, melihat seorang pemuda terbang ke atas panggung kompetisi, dan langsung berteriak girang. Semua orang, termasuk Chen, melihat ke panggung kompetisi. Pada saat ini, selain pemuda berbaju hijau yang baru saja terbang mendekat, di sisi lain ada seorang pria berpakaian putih seperti salju. Matanya seperti bintang yang dingin, alisnya tipis dan panjang, seperti dua pedang tajam, memberikan kesan garang. Fase transendensi tingkat 9, auranya tidak buruk, lebih kuat dari sampah yang sebelumnya. Akhirnya aku bisa menggunakan kultivasi. Ricky Wang, jangan terlalu sombong. Dulu kamu nomor 1 di partai bagian dalam, tapi sekarang di partai bagian dalam, aku sudah dewasa, bukan lagi seperti Huo Rong yang hanya orang biasa yang bisa kamu lawan begitu saja. Marcos Yu ini tampak acuh tak acuh, dengan membawa rasa bangga dari jeniusnya. Saat pertama kali memasuki partai bagian dalam, dia diajari dengan susah payah oleh Ricky Wang dan Huo Zong. Tapi saat itu dia masih muda, dan sekarang dia merasa tidak kalah dari Ricky Wang. Hehe, tidak bertemu selama beberapa dekade, kamu menjadi sombong, tetapi sepertinya kamu telah melupakan ingatan yang aku berikan padamu saat itu. Kali ini biarkan kamu membuatmu mengingatnya kembali. Sambil berbicara, Ricky Wang mengaitkan kail dan berkata dengan jijik, kamu seranglah. Memukulmu hanya membutuhkan 3 gerakan. Melihat dua orang yang saling bertarung di panggung kompetisi, Eric Qin tidak memikirkan pertempuran. Ricky Wang adalah pria yang sepertinya ingin melawanku di depan mansionku sebelumnya. Kakak seperguruan Zhang secara khusus mengingatkanku untuk tidak mengabaikan orang ini. Eric Qin juga memiliki beberapa kesan terhadap nama ini. Terutama Leona Zhang pernah mengatakan, Ricky Wang sebelumnya juga setara dengan Huo Rong, sama-sama menduduki puncak daftar Liga Pahlawan Es dan Salju. Selain itu, dia memiliki kepribadian yang brutal dan kecanduan berkelahi. Dia membunuh Yulianto Zhu beberapa hari yang lalu, dan menjadi sasaran Ricky Wang. Tapi dirinya datang ke panggung kompetisi, bukan untuk memperhatikan pertarungan di atasnya.
Tidak peduli seberapa kuat Ricky Wang, dia tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ini adalah kesempatan besar bagiku untuk mengamati pola formasi. Meski Eric Kin berdiri di tengah kerumunan, tapi saat semua mata tertuju pada panggung kompetisi, dia dengan tenang berjalan ke tepi. Lalu pandangannya tanpa sengaja melintasi panggung kompetisi dan terhenti pada pola formasi di bawah. Jika pulang sekarang, juga tidak punya banyak persiapan untuk dilakukan, jadi lebih baik menggunakan orang lain untuk menutupi dan mempelajari formasi tingkat ketiga. Jari-jari yang terselip di lengan melakukan gerakan dengan satu tangan, dan jika ada reiki, itu akan mengembun di lengan. Dikelilingi oleh para kultivator, tindakannya tertutup dengan sangat alami. Kemudian, di ujung jari Eric Kin, secara bertahap mengembun menjadi ular reiki kecil dengan ketebalan jari kelingking. Ular kecil ini berwarna hijau tua, yang sama dengan rumput di tanah, tetapi pola di tubuhnya semuanya dibentuk oleh kumpulan pola susunan misterius. Benda ini disebut ular spiritual, milik kultivator formasi, yang khusus digunakan untuk mendeteksi bentukan formasi orang lain, atau untuk mencari kelalaian dan kerusakan pada formasi milik sendiri. Bagaimanapun itu seperti formasi penjaga, satu formasi bisa mencakup area ratusan mil, bahkan ribuan mil. Jika mengandalkan kultivator untuk mengamati pola formasi inci demi inci, itu akan memakan banyak waktu, dan terlalu melelahkan. Namun, meskipun Eric Kin sudah menguasai ilmu sihir ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya, karena dia tidak mengerahkan formasi besar, jadi tidak membutuhkan benda ini untuk membantu patroli. Dan mengenai formasi orang lain, Eric Kin lebih sering melakukannya sendiri dan langsung memecahkannya. Bersambung.